Kalau ngomongin K-drama itu, kayaknya hampir mustahil ya lepas dari yang namanya rekomendasi drama apa yang harus kita tonton selanjutnya. Informasinya biasanya kita dapat kalau nggak dari teman-teman kita, ataupun konten-konten yang ada di sosial media. Kali ini gue akan kasih kalian list rekomendasi drama yang menurut gue itu seru parah, dan kayaknya sayang banget untuk dilewatkan. Rekomendasi dari gue ini bisa juga jadi referensi buat kalian yang mungkin lagi nyari K-drama apa yang mau ditonton selanjutnya. Disclaimer dulu, list K-drama ini gue buat berdasarkan subjektif gue pribadi, dan tentunya semua dramanya udah gue tonton. Sehingga list ini benar-benar udah gue pilih dan ini adalah 5 rekomendasi K-drama yang menurut gue itu sangat wajib untuk ditonton. Sebelum masuk ke rekomendasinya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus bisa berkembang ke depannya. So, langsung aja masuk ke videonya. Revenant menjadi salah satu drama Korea dengan genre horor terbaik. Setidaknya itu menurut gue pribadi. Drama ini sukses bikin gue berapa kali merinding selama menontonnya. Revenant ini mengisahkan tentang kisah praktek pesugihan yang dilakukan di Korea Selatan. Di mana Gu Sanyong yang diperankan oleh aktris Kim Tae-ri, di sini diceritakan sebagai tumbal dari praktek pesugihan ini. Selama berjalannya cerita, Gu Sanyong akan dibantu oleh Yoon Hae-sang, seorang profesor yang sudah lama meneliti cerita rakyat dan mitos, yang diperankan oleh aktor Oh Jung-se. Awal dari drama ini kita akan diperlihatkan dengan sosok Profesor Gu Kang-mo yang diperankan oleh aktor Jin Sok-kyu. Di adegan ini aja, kita udah diperlihatkan suasana mencekam yang memperlihatkan Profesor Gu ini kayak tergesa-gesa untuk pulang ke rumahnya dan langsung masuk ke ruangan kerja sambil menggantung tali di atas pintu ruangan tersebut. Tali yang gue maksud di sini lebih tepatnya merupakan sebuah segel yang menjadi sebuah alat penghalang agar roh jahat tidak bisa masuk. Gak lama terdengar suara ketukan pintu yang diikuti dengan suara dari ibu Profesor Gu yang memohon kepadanya untuk dibukakan pintu karena sang ibu seperti ketakutan dan menyebut ada sosok yang mengerikan di luar. Hal yang menjadi ikonik di drama ini menurut gua adalah suara ketukan pintu. Yang disebutkan di drama ini, jika orang yang ketempelan roh jahat tersebut mendengar suara ketukan pintu, jangan pernah sesekali berani untuk membuka pintu tersebut. Karena akan selalu terjadi hal yang mengerikan, dan itulah yang terjadi kepada Profesor Gu. Drama ini tuh memperlihatkan kepada gua kalau series horor itu nggak melulu soal jumpscare, yang terlalu dilebih-lebihkan, tetapi lebih ke storyline dari cerita yang ditulis dan disusun dengan rapi. Sehingga sukses membuat jantung penonton berdebar, dan sekaligus ikut merasakan nuansa horor yang ada di adegan drama ini. Rating dari Drakorholic untuk Revenant adalah 10/10, dan kalian bisa nonton series ini secara legal di Disney+. Rekomendasi kedua adalah ekstrakurikuler. Series original Netflix yang mempunyai 10 episode. Drama Korea yang bertemakan dark vibes dengan alur yang mendebarkan. Ekstrakurikuler adalah drama yang mengangkat kisah kehidupan kelam dari sejumlah siswa SMA. Diperankan oleh Kim Dong-hee dan Park Joo-hyun sebagai main karakter. Kim Dong-hee memerankan karakter Oh Jisoo, seorang siswa yang berprestasi dan mempunyai bisnis ilegal untuk anak seusianya. Bisnis tersebut seperti memberikan layanan keamanan untuk para wanita yang bekerja di bidang prostitusi. Oh Jisoo mempunyai orang kepercayaan yaitu Mr. Lee, yang diperankan oleh aktor Choi Min-soo. Dialah yang bertugas untuk menjaga dan memantau para wanita tersebut saat sedang bekerja. Sedangkan Park Joo-hyun memerankan karakter Bae Gyuri, seorang siswa populer yang ada di SMA tersebut. Bae Gyuri saat mengetahui bisnis kotor yang dijalankan oleh Oh Jisoo, dia merasa tertantang dan ingin ikut ke dalam bisnis Oh Jisoo ini. Karena ternyata Bae Gyuri juga seorang siswa yang problematik dari segi kehidupannya. Karena Bae Gyuri merupakan seorang anak CEO entertainment besar yang dituntut selalu sempurna dan mempunyai tekanan batin dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Rating dari Drakorholic untuk ekstrakurikuler adalah 9/10. Drama ini bisa kalian tonton secara legal di Netflix. Rekomendasi ketiga adalah Missing the Other Side. Drama thriller dan misteri ini mengisahkan tentang dua orang manusia yang berusaha membantu para arwah gentayangan yang tinggal di sebuah desa misterius tak kasat mata. Di mana setiap penduduk desa ini merupakan manusia yang sudah meninggal di dunia nyata, namun jasadnya masih belum ditemukan, sehingga arwah mereka masuk dan terjebak di desa tersebut. Dua orang ini adalah Kim Wook yang diperankan oleh aktor Go Soo, dan Jang Pan-suk yang diperankan oleh aktor Ho Jun-ho. Seiring berjalannya cerita dari drama ini, kedua karakter utama ini akan selalu dibantu oleh Shin Jun-ho,
seorang detektif dari kepolisian yang membantu memecahkan setiap misteri kejahatan dari setiap orang yang meninggal dan arwahnya terjebak di desa tersebut. Karakter Shin Joon-ho ini diperankan oleh aktor Ha Jun. Drama ini bukan hanya menceritakan bagaimana para karakter utama menyelesaikan dan membantu para arwah untuk bisa pergi dengan damai. Namun ada beberapa konflik dari masing-masing karakter ini yang nantinya akan diceritakan secara detail dan sangat menyentuh emosi kita sebagai penonton. Drama ini sempat menjadi perbincangan banyak orang pada saat penayangannya di tahun 2020. Dan menurut gua drama ini sangat wajib masuk watchlist kalian. Buat gua pribadi, drama ini tuh termasuk drama Korea terbaik yang pernah diproduksi. Karena semua elemen di dalam drama ini ditulis dan dibuat dengan sangat baik. For your information, Missing the Other Side ini punya 2 season. Missing the Other Side season pertama bisa kalian saksikan di iQIYI atau Netflix, sedangkan untuk season 2-nya bisa kalian saksikan di Viu. Rating Drakorholic untuk Missing the Other Side untuk kedua seasonnya adalah 10/10. Rekomendasi keempat adalah Blind. Ini salah satu drama thriller misteri kriminal favorit gue yang bisa gue bilang underrated ya. Sebenarnya drama ini rilis setelah penyelesaian penayangan dari drama misteri kriminal lainnya yang juga populer di tahun 2022, yaitu Big Mouth. Yang sebenarnya menurut gue pribadi dari segi cerita, development karakter maupun konflik yang ada di dalam drama ini itu jauh lebih baik dari Big Mouth. Tapi balik lagi ya, mungkin selera orang berbeda-beda dan gue bisa memahami hal itu. Blind mengisahkan Ri Sung Jun yang diperankan oleh Oh Tae-kyun, Ryu Sung Hoon yang diperankan oleh Ha Sok Jin, dan Jo Eun Ki yang diperankan oleh Jang Eun Ji. Ketiga orang ini mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian banyak orang pada kasus pembunuhan tersebut. Hal yang menjadi daya tarik dari drama ini adalah alur cerita di setiap episodenya yang menurut gue pribadi cukup pelik. Hampir di setiap episode, selalu ada hal yang membuat gue selama menonton drama ini terus berpikir dan memperhatikan setiap detail-detail yang ada dalam adegannya. Kalau kalian suka drama Korea dengan genre misteri dan alur cerita yang pelik dan penuh plot twist, drama ini patut kalian pertimbangkan untuk masuk watchlist. Blind bisa gue bilang masuk ke jajaran drama dengan alur cerita yang berat dan mengharuskan kita untuk fokus saat menontonnya. Jadi buat kalian yang suka tipe drama ini, Blind bisa menjadi salah satu tontonan yang menarik untuk kalian saksikan. Rating dari Drakorholic untuk Blind adalah 9/10. Dan drama ini bisa kalian tonton secara legal di Viu. Rekomendasi kelima atau yang terakhir adalah One Ordinary Days. One Ordinary Days ternyata adalah drama yang di-remake dari sebuah serial Criminal Justice tahun 2008 sampai dengan 2009 oleh BBC. Serial yang berasal dari Inggris ini telah memenangkan banyak penghargaan berkat plotnya yang mengungkap mengenai sistem peradilan pidana yang memfokuskan pada sudut pandang terdakwa. Sama dengan versi originalnya, One Ordinary Days yang diperankan oleh Kim Soo Hyun yang memerankan karakter Kim Hyun Soo, seorang mahasiswa yang mengalami sebuah kejadian tak terduga. Hanya dalam waktu semalam, kesenangan yang ia habiskan bersama seorang wanita berbalik mengancam dia sebagai seorang tersangka pembunuhan. Shin Jong Han yang diperankan oleh aktor Cha Sung Won, seorang pengacara yang mempunyai reputasi biasa saja, tetapi satu-satunya yang bersedia mencoba membela Hyun Soo untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Shin Jong Han dihadapkan dengan 117 bukti yang memberatkan dan membuktikan Hyun Soo adalah pelaku dari kasus pembunuhan tersebut. One Ordinary Days bisa gue bilang menjadi salah satu drama yang sangat berbeda dari drama-drama Korea sebelumnya. Karena menampilkan perspektif berbeda dan ceritanya dikemas dengan sangat baik. Hal yang menarik di drama ini adalah siapakah sebenarnya yang menjadi pelaku pembunuhan. Benarkah Hyun Soo adalah pelaku yang asli atau justru orang lain? Tapi mengingat bagaimana plot twist yang biasa diterapkan pada drama Korea, mungkinkah Hyun Soo adalah seorang psikopat yang berpura-pura tidak melakukan pembunuhan tersebut? Karena seperti yang kita tahu, psikopat biasanya mempunyai sifat playing victim dan dapat melakukan rencana pembunuhan yang sulit untuk dibuktikan. Atau justru memang benar Hyun Soo bukanlah pelaku sebenarnya. Melihat bagaimana dia selalu mencoba membantah semua tuduhan, dan beberapa karakter di dalam drama ini juga melihat Hyun Soo sebenarnya bukanlah pelakunya. Sedangkan ada 117 bukti valid yang ditemukan di TKP dan mengarah ke Hyun Soo. Keseruan dari drama ini bisa kalian saksikan dan tonton secara legal di Viu. Rating dari Drakorholic untuk drama One Ordinary Days adalah 10/10. Itu tadi 5 rekomendasi drama Korea yang sayang banget untuk dilewatkan dan sangat worth it untuk disaksikan.
Setidaknya itu menurut pendapat gue pribadi. Thank you yang udah nonton video ini. Kalau kalian ada request drama apa yang mau di-review, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.